memang istri saya mengalami tekanan psikis yang sangat berat waktu itu. Tuntutan dari jaksa memang 2 tahun. Jadi saya ingin semuanya ini atas nama keadilan dibongkar sampai bos-bosnya. Pengusaha skincare Henny Sagara dan suaminya Iwa Wahyudin terus mengawal kasus fitnah dan pencemaran nama baik atas terdakwa Ferry Marjani dan Restu Rizky Ramadhani. Kedua terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik keluarga Henny Sagara serta perusahaan kosmetik sudah dibangunnya dengan susah payah. Atas dasar itulah Iwa Wahyudin datang ke persidangan untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Tentu saja dengan harapan kesaksiannya menjadi pelita yang menerangi jalannya. Persidangan serta menjadi bahan bagi majelis hakim untuk memberikan vonis yang setimpal atas perbuatannya. Sebab fakta adanya fitnah besar yang membuat kerugian besar bagi Henny Sagara ialah adanya konten dari 2 terdakwa yang dengan enteng menyebutkan bahwa Henny Sagara sebagai mafia skincare. Konten fitnah itulah yang bagi Henny dan suaminya terdakwa harus mendapat hukuman yang setimpal. Maka keduanya pada hari Kamis 11 Juni 2026 menjalani sidang dengan agenda keterangan dari Iwa Wahyudin, suami dari Henny Sagara. Dalam agenda sidang tersebut, Iwa Wahyudin hadir langsung sebagai saksi dari pelapor dan dengan lugas ia memberikan kesaksiannya mengenai konten fitnah yang diproduksi kedua terdakwa yang dialamatkan langsung pada keluarga dan pabrik skincare miliknya. Tidak main-main, kedua terdakwa dalam konten fitnah yang diproduksinya menyebut bahwa produk kosmetik yang dibuat dari pabrik mereka mengandung bahan berbahaya. Dari fitnah besar itu, kerugian materi begitu besar. Penghasilan dari kosmetik menurun drastis hingga menyentuh angka 75%. Selain menurunkan omset perusahaan, kerugian lain yang dialami Henny Sagara menurut pengakuan sang suami, yakni kesehatannya, terutama psikisnya yang jatuh hingga depresi luar biasa akibat konten fitnah dan pencemaran nama baik yang dibuat radar selebriti viral di media sosial. Padahal saat itu, Henny Sagara sedang hamil dan tentu saja berita fitnah itu mengganggu mentalnya hingga drop. Berangkat dari kerugian besar itulah, Iwa Wahyudin, suami dari Henny Sagara, yang kini sedang memperjuangkan keadilan dan membersihkan nama baik keluarganya, perusahaan dan produk-produk kosmetiknya akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Hari Kalau izin dulu Bapak. Kamu bisa kirim tadi kalau kamera. Abang. masuk gimana? Aja ya izin. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Secara spesifik saya tidak terlalu ingat, tetapi pada umumnya di situ ada postingan yang memperlihatkan wajah istri saya, kemudian juga ditambahkan narasi-narasi yang seolah-olah kenyataannya sebenarnya, padahal itu adalah fitnah dan narasi yang tidak benar. Ada banyak postingan di ada beberapa ya, saya tahu. Lebih dari 5 atau? Iya, ada 5. Kapan saudara mengetahui terkait adanya postingan? Tepatnya
saya mengetahui postingan tersebut pada tanggal 30 Juli tahun 2025. Saudara lihat sendiri atau awalnya ada yang ngasih tahu? Saya diberitahu oleh istri saya sendiri. Kita ini di mana? Di rumah saya, Di mana? di Batu Nunggal. Kebetulan alamat tadi adalah alamat KTP, saya berpindah waktu itu berpindah ke Bandung. Saat ini saya sudah tinggal di Bandung. Dalam postingan tersebut kan menampilkan foto pengetahuan dari mana sih foto-foto itu atau ada di mana foto yang identik dengan foto itu? Sepengetahuan saya, foto-foto tersebut aslinya itu berasal dari postingan istri saya sendiri yang ada di akun Instagram yang bersangkutan dengan nama akun Reni_Sagara. Jadi foto itu identik dengan yang ada di akun Instagram ini ya. Terus isi postingan tadi di mana? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa postingan tersebut memperlihatkan wajah istri saya dan akun Instagram istri saya, tetapi ditambahkan narasi-narasi negatif dan berisi fitnah dan pencemaran nama baik. Narasi negatifnya bisa lebih spesifik apa aja? Ya, di antaranya di situ disebutkan bahwa istri saya sebagai mafia skincare, lalu ada beberapa narasi yang menyatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Saya tidak terlalu hafal kalau boleh diperlihatkan ini bisa sebenarnya. Ada nggak sih pernah ada teguran terhadap perusahaan apa yang tapi skincare ini dari BPOM atau pihak lain terkait dengan ada? Ya, kalau dari pernyataan atau narasi yang disampaikan di postingan itu, kan di situ ada kalimat mengandung bahan berbahaya, lalu mafia skincare. Sejauh ini tidak pernah ada peringatan ataupun tindakan dari Badan POM terkait produk kami yang berkaitan dengan bahan berbahaya. Terkait dengan postingan tidak tersebut tidak Tidak, ada dampak ada Ya, tentu saja dampaknya sangat luas, Pak. Yang pertama memang terjadi penurunan omset yang signifikan saat sebelum terjadinya postingan itu dan setelah terjadi postingan. Yang kedua, terjadinya pembatalan PO dari beberapa calon customer kami. Lalu kemudian dampak psikologis yang terjadi, istri saya mengalami depresi yang luar biasa, stres gitu ya. Kemudian juga yang paling saya tidak bisa terima adalah anak saya juga kan sudah ada beberapa yang besar. Dia sudah mengerti apa yang dituduhkan kepada istri saya seolah-olah itu tuduhan besar, sehingga mereka di sekolah juga dulu, sehingga dampak psikologisnya itu sangat luas, bukan hanya kepada kemudian perusahaan, tapi juga dampak psikologis kepada istri dan anak-anak saya. Yang bisa dirasakan adalah sebelum terjadinya postingan ini dan setelah terjadinya postingan ada penurunan omset yang signifikan. Ya. Kita tidak melihat jumlah realnya, kira-kira prosentasenya berapa, kan bisa seorang perusahaan tahu globalnya gitu ya. Ya. Kalau sering Perkiraan saya Ya. mungkin tidak Nggak apa-apa. itu kira-kira 75% berkurang. kurang 75% atau berubah menjadi 75%. Enggak, berkurang 75%. Yang tadinya 100% tinggal 25% kira-kira begitu. Saya jelaskan tadi di depan majelis hakim bahwa memang istri saya mengalami tekanan psikis yang sangat berat waktu itu karena postingan-postingan tersebut telah membuat fitnah dan black campaign dengan narasi-narasi yang tidak sebenarnya. Sehingga yang namanya perempuan sedang hamil mungkin secara psikologis juga kan hormon dan lain-lain juga berbeda. Jadi saya sangat memahami sampai dengan anak saya lahir di bulan September itu memang tekanan psikologis itu memang nyata. Kemudian juga setelah anak saya lahir, air susu tidak bisa keluar dengan sempurna dan dampak psikologis lainnya tentu saja anak-anak saya yang sudah beranjak besar itu mengetahui postingan-postingan ini dan ya di lingkungan teman-temannya di sekolahnya terjadi beberapa pertanyaan dari teman-temannya gitu ya, sehingga memberikan efek psikologis juga yang tidak baik lah untuk perkembangan anak-anak saya. Kira-kira seperti itu dampak dari penurunan omset gara-gara postingan tersebut.
ya kira-kira menurun sekitar 75%. Iwa Wahyudin tampak begitu tenang memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim. Dan setelah memberikan kesaksian pada jaksa, kini giliran penasehat hukum dari kedua terdakwa yang memberikan pertanyaan kepada suami dari Heni Sagara itu. Seperti yang sudah diantisipasi, pertanyaan bergelombang dari penasihat hukum terdakwa dapat dijawab dengan tegas oleh Iwa Wahyudin. Usai menjalani persidangan sebagai saksi, Iwa Wahyudin menyampaikan harapannya, yakni siapa dalang dan otak di balik pencemaran nama baik yang dilakukan kedua terdakwa. Sementara satu terdakwa lainnya, yakni Gus Nafili yang divonis 2 tahun penjara, akhirnya otak dan dalang utamanya dapat terungkap dan nantinya akan diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apakah pernah terjadi polemik di media sosial mengenai eksistensi produk saudara dan juga peran dari istri saudara terkait dengan skincare? Saya tidak mengerti dengan pertanyaan. Jadi sebenarnya kan saya tidak ingin menyebutkan nama siapapun ya tadi ya. Tidak ingin. Saya menahan diri untuk tidak menyebutkan nama siapapun. Meskipun saya sudah mengantongi beberapa nama yang kami curigai. Tetapi dari pihak kuasa hukum sendiri yang mengeluarkan beberapa nama. Dan menurut saya itu sesuatu yang ceroboh ya. Justru penyampaian informasi dari mereka itu pula lah yang sedang kita laporkan di pihak yang berwajib dan sekarang sedang berproses. Itu di akhir statement saya juga saya diberikan kesempatan oleh Yang Mulia Hakim tadi untuk memberikan statement di mana saya manfaatkan itu untuk menyampaikan bahwa pendapat saya terdakwa, 2 orang terdakwa ini adalah orang yang sama sekali tidak mengenal kami, baik saya ataupun istri saya. Sangat tidak mungkin mereka punya itikat buruk yang spontan untuk menyerang kami. Saya yakini ada penyandang dana, ada inisiator, ada yang memerintah atau menyuruh melakukan. Karena itu saya atas izin dari hakim meminta agar ini dibongkar seluas-luasnya. Seandainya ada fakta yang diakui oleh terdakwa pernah menerima transfer dari siapapun, mudah-mudahan bisa dihadirkan yang bersangkutan di persidangan. Itu tadi statement terakhir yang membuat saya cukup lega ya. Kan itu adalah ini kita sedang dalam persidangan, tentu saja yang memiliki kewenangan untuk mengatur acara, artinya menguasai acara, menguasai persidangan adalah hakim. Berhak menerima pendapat saya atau tidak, menerima statement saya atau tidak, lalu secara normatif hakim memang menyatakan silahkan ditindaklanjuti oleh jaksa. Artinya pemahaman saya, hakim mengakomodir keinginan saya untuk membuka seluas-luasnya bukti-bukti lain seandainya pun dalam persidangan ini tidak ada saksi yang dihadirkan oleh penyidik untuk beberapa orang atau sekelompok orang atau siapapun itu yang menjadi inisiator atau penyandang dana atau pemberi perintah, hakim tadi sudah menyatakan silakan ditindaklanjuti oleh jaksa. Artinya itu kan sesuatu yang memang harus dilaksanakan oleh jaksa untuk membuka lagi tabir dari perkara ini supaya lebih terang benderang. Pemandangan yang menarik dari persidangan kemarin, kedua terdakwa, Ferry dan Restu, tetap bungkam. Keduanya diam 1000 bahasa saat disinggung mengenai siapa dalang utama di balik video berisi fitnah yang dibuatnya. Tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Kedua terdakwa mengeluyur pergi saat dibawa kembali ke mobil tahanan. Sementara itu, Iwa Wahyudin tetap pada pendiriannya, menuntut nama-nama yang menjadi dalang dalam kasus ini dapat terungkap dan diseret ke pengadilan. Itu disampaikan secara gamblang oleh Iwa Wahyudin sebelum persidangan ditutup. Demi tegaknya keadilan, suami Heni Sagara itu akan terus mengejar dan membongkar siapa otak di balik konten fitnah yang telah membuat kerugian begitu besar, baik secara materi maupun non-materi. Lebih ke diduga mengandung pendapat ya Pak, nggak spesifik langsung menuju ada masuk bahaya atau mafia, itu lebih ke pendapat diduga produk ini mengandung bahan berbahaya gitu. Dan saya juga tidak menyebut nama bahan itu aja. Iya, hanya sebagai ya saudara sama ya. Oke, nanti saya catat juga sampaikan ke penasihat hukum nanti merupakan pembelaan saudara ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau harus saya menjelaskan. Boleh saya
menyatakan sesuatu. Silakan ya, silakan. Izin, atas izin yang mulia, saya ingin menyatakan sesuatu bahwa sepengetahuan saya, terdakwa Ferry dan Restu adalah orang yang tidak kenal nyatanya dengan saya dan dengan istri saya, sama sekali tidak kenal. Tapi dalam pandangan saya mereka adalah, kalau istilahnya buzzer ya, yang disuruh oleh seseorang. Lagi-lagi ini dalam pendapat saya, disuruh oleh seseorang, didanai oleh seseorang. Dan layaknya seharusnya bersama keadilan, mohon majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menganalisa semua berita acara pemeriksaan dari terdakwa, apakah di situ ada aliran dana atau apapun itu, dan selayaknya mungkin bersama keadilan yang bersangkutan yang memberikan aliran dana, yang menyuruh, yang membantu melakukan, kemudian yang berinisiasi atas persidangan ini untuk dihadirkan juga di persidangan ini. Dan ini mohon dicatat di berita acara persidangan, kemudian juga menjadi bahan untuk yang mulia memberikan putusan. Terima kasih ya mulia. Sidang hari ini gimana? Bang, tahap berapa sidang lagi, Bang? Tahap berapa sidang lagi? Hah? Tadi sidangannya, benar nggak sih ada ini? Ada yang nyuruh kalian? Terus. Ya, sekali lagi kan tugas kami sebagai saksi, baik saya ataupun istri saya, hanya menyampaikan apa yang dirasakan, yang didengar, yang disaksikan, yang diketahui. Tidak ada di luar itu, seperti halnya kesaksian saya tadi. Pada akhirnya nanti di persidangan akan terbongkar, akan terbuka siapa dalang dari semua ini, siapa yang mentransfer, siapa otaknya. Itu kan menjadi secara natural, itu adalah mekanisme dari persidangan itu sendiri. Jadi kami tidak ada kekhawatiran apapun, mau semakin ramai, mau semakin hot, mau semakin apapun, kami akan jalani persidangan ini. Dan dari awal saya juga menguatkan istri saya bahwa kita tidak boleh mundur selangkah pun. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Jadi saya sampaikan tadi bahwa kami tidak berniat untuk menyebut nama siapapun, tetapi pengacara dari terdakwa menyebut 2 orang nama, ya, yang secara eksplisit disebutkan. Pendapat saya, alih-alih untuk menghindarkan terdakwa dari keterkaitan dengan mereka, kan mereka menyatakan bahwa ini tidak berdiri sendiri, ini ternyata sebelumnya pernah ada perseteruan dengan ini. Justru itu menguatkan bahwa memang ada cerita sebelumnya di balik ini yang diduga dilakukan oleh 2 orang yang dinyatakan tadi oleh pengacara terdakwa. Jadi mereka sedang membuka tabir mereka sendiri sebetulnya. Wallahu alam ya, maksudnya ini rencana Allah seperti apa. Kami hanya menjalankan apa yang kami menyatakan, apa yang kami ketahui, yang kami saksikan, yang kami rasakan. Ya, sekali lagi ya, munculnya 2 nama itu juga sebenarnya membuka tabir lain sebenarnya. Yang itu sebenarnya sedang kami laporkan juga di pihak yang berwajib dan sedang berproses penyidikan sekarang. Ya. Kami tidak perlu menjelaskan secara gamblang lah. Tapi mereka yang mengajak kita membicarakan itu. Jadi tadi klien kami juga sudah menyampaikan pendapatnya yang ternyata diperbolehkan oleh majelis hakim. Ya. Yaitu beliau meminta 1, dicatatkan pada berita acara persidangan, dan juga meminta untuk dimasukkan dalam pertimbangan putusan. Nah, artinya apa? Yang disampaikan semoga dicatatkan. Tentang apa itu? Yang pertama adalah mereka itu alias terdakwa itu adalah buzzer yang tentunya tidak kenal dengan klien kami, bergerak dikarenakan ada suruhan orang lain. Ya. Karena itu klien kami meminta supaya orang-orang yang berkaitan dengan ini, yang mentransfer semuanya juga bisa dijadikan saksi, ataupun bahkan bisa perkara itu disidik kembali supaya memposisikan yang menyuruh melakukan itu juga diproses secara pidana.
Dan itu kita mengharapkan kepada majelis hakim untuk menyampaikan dalam pertimbangannya dan berita acaranya, sehingga apa? Sehingga klien kami juga mengatakan, alhamdulillah hakim sudah berlaku adil terhadap kita semua, dan akhirnya kita kembalikan lagi kepada proses hukum, akan kita proses lagi. Selain kesaksian Iwa Wahyudin yang mengungkap sederet fakta, keterangan menarik juga datang dari kuasa hukumnya yang menyebut tuduhan mafia skincare yang disebutkan kedua terdakwa jelas tidak terbukti dalam persidangan. Tidak terkecuali tuduhan adanya bahan aktif berbahaya pada produk kecantikan yang dibuat pabrik Heni Sagara dengan terang benderang tidak terbukti. Baik Iwa Wahyudin maupun kuasa hukumnya berulang kali mengingatkan akibat narasi yang penuh dengan fitnah itu tidak sedikit kerugian yang ditanggung Heni Sagara melalui pabriknya yang dikelolanya. Begitu besar kerugian yang harus ditanggung akibat fitnah tersebut. Berangkat dari alasan itulah ia berharap para pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Dan berikut pesan dari kuasa hukum Iwa Wahyudin kepada dua terdakwa untuk mengungkap siapa otak di balik konten berisi fitnah yang dibuatnya. Yang pasti pada intinya kami berharap pada aparat penegak hukum ya, bukan cuma jaksa. Artinya tadi kami menyampaikan di depan majelis hakim bahwa yang paling mendasar adalah para buzzer ini, terdakwa ini, dua orang ini tidak pernah kenal dengan kami. Tidak pernah kenal dengan saya, dengan istri saya. Secara logika tidak mungkin spontan mereka menyerang kami dengan tujuan tertentu, kecuali ada yang menyuruh, kecuali ada yang membiayai, kecuali ada yang turut melakukan atau menyuruh melakukan. Nah, karena itu kami ingin majelis hakim memberikan kesempatan apakah kepada jaksa atau kepada siapapun aparat penegak hukum untuk membuka tabir seluas-luasnya. Karena sangat tidak adil kalau yang diadili hanya buzzer-buzzer ini, tetapi otak dibalik ini, penyandang dana dan inisiator yang berniat untuk menghancurkan kami sesungguhnya itu tidak dilibatkan, artinya tidak dimintain pertanggungjawaban. Harapan kami yang jelas, kami selaku pihak-pihak yang mencari keadilan selalu siap, ya, selalu bertanggung jawab terhadap apa yang kami sampaikan. Jadi tidak mengada-ngada, semua berdasarkan bukti. Yang bisa kita lihat yang pertama adalah satu, mafia skincare itu jelas tidak pernah ada buktinya. Produk mengandung bahan berbahaya tidak pernah ada satupun buktinya. Jadi kami di sini semuanya berjuang untuk menyampaikan ini loh kebenarannya. Sehingga apapun putusannya, ini adalah asas praduga tidak bersalah. Ya. Tapi ketika fakta-fakta nanti menyatakan bahwasanya mereka adalah pelakunya, maka ya disitulah kita mengharapkan hukuman yang seberat-beratnya sebenarnya. Kenapa? Karena dampaknya besar sekali. Dampak terhadap diri sendiri, dari klien kami, kemudian imaterial, kemudian material, kepada perusahaan, kepada karyawan, kepada semuanya, dan termasuk kepada kosmetik Indonesia itu tidak dipercaya lagi. Sehingga menjadi penurunan omset secara nasional. Jadi inilah yang menjadi dampak terbesar dan terburuk dalam apa yang dilakukan para buzzer-buzzer itu. Jadi kita sekali lagi hanya mengharapkan keadilan di pengadilan PN Bandung, dan kami juga berharap supaya semua yang kita sampaikan itu terbukti dan yang melakukan itu alias terdakwa juga dihukum seberat mungkin sebenarnya. Pada dasarnya kan namanya persidangan itu untuk membuat terang benderang ya suatu perkara. Jadi untuk para terdakwa jangan menubalkan diri sendiri, terus nanti juga akan terungkap gitu. Apapun kebohongannya akan terungkap. Karena di sini kita clue-cluenya sudah muncul, sudah semakin mengerucut lah. Itu aja. Jadi terbuka saja, kasih keterangan apa adanya. Jika kedua terdakwa, Ferry Marjani dan Restu Rizky Ramdhani masih menjalani sidang lanjutan, berbeda dengan terdakwa Gus Nafili yang kemarin telah menjalani sidang vonis, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menyatakan bersalah kepada yang bersangkutan, dan karena perbuatannya, Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun serta denda 100 juta rupiah. Dan apabila tidak dibayarkan, maka denda akan diganti dengan kurungan penjara 50 hari. Dan berikut detik-detik terdakwa Gus Nafili divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung atas perbuatan yang dilakukannya.
Lantas seperti apa respon dari Gus Nafili usai divonis Majelis Hakim 2 tahun penjara? Inilah reaksinya. Mengadili pernyataan terdakwa Gus Nafili Muhammad Nur bin Muhammad Nur yang telah terbukti secara meyakinkan bersalah bahwa tindak pidana dengan sengaja dan fakta mendukung melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghinaan, pengerusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Menjatuhkan terhadap terdakwa dengan penjara selama 2 tahun dan denda Rp100.000. Dalam ketentuan apabila denda tidak dibayar maka didenda dengan penjara selama 50 hari. Pernah bertahan barang bukti, satu bundel printout dan lain sebagainya tidak masih dimusnahkan. Satu akun Instagram dalam Gus Nafili dan lain sebagainya tidak masih dimusnahkan, dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi digital. Uang pertelakan bayar bersama Rp5.000. Kemudian diputuskan hari ini ya, dalam persidangan ini. Gimana? Saya menerima. Terima ya, jaksa. Terima ya untuk. Terima kasih Mas. Jawabannya. Satu. Ini gimana nih? Tadi vonisnya 2 tahun ya, sama denda. Gimana? Biasa aja. Terima ya? Baru pengadilannya di dunia kok, belum di akhirat. Oh gitu. Tapi tadi menerima ya? Siap, berkonsultasi dengan apa? Penasihat hukum. Anda ikhlas? Ya. Oke. Baru Biasa pengadilan dunia, ha? Menyesal nggak? Biasa aja. Biasa aja. Oh nggak menyesal ya? Biasa aja. Kan udah dijalani. Kalau menyesal terus kan hidup gak akan bakal maju. Akan mundur terus. Ya, makasih. Bye. Usai mendengar langsung dan menghadiri sidang vonis dari terdakwa Gus Nafili, Iwa Wahyudin bersama kuasa hukumnya mengaku puas dengan putusan dari majelis hakim karena sesuai dengan tuntutan jaksa. Itu membuktikan jika fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Gus Nafili merupakan satu perbuatan yang tidak bisa ditolak kebenaran lantaran telah terungkap di persidangan bagaimana perbuatan keji itu dilakukan terdakwa. Tuntutan dari jaksa memang 2 tahun dan Bapak Hakim barusan juga memberikan vonis juga sama dengan tuntutan jaksa. Tapi tentu saja dengan adanya putusan ini, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bahwa memang tuntutan dari jaksa atau dakwaan dari jaksa itu terbukti. Itu yang paling penting menurut saya, bahwa selama ini isu liar yang mendiskreditkan istri saya, mendiskreditkan pabrik, mendiskreditkan perusahaan itu semuanya fitnah dan direkayasa. Jadi kontennya juga memang konten yang direkayasa sendiri. Jadi semuanya adalah fitnah dan hoax gitu ya. Bagi Heni Sagara sendiri yang mengetahui putusan vonis 2 tahun penjara yang dijatuhkan hakim pada Gus Nafili merupakan pelajaran penting bagaimana terdakwa yang duduk di kursi pesakit tidak dapat berbuat apa-apa saat mengaku jika semua itu dilakukan lantaran fans berat Nikita Mirzani. Dari situlah Heni Sagara memberi peringatan keras kepada semua fans Nikita Mirzani agar tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Gus Nafili. Setiap fitnah yang dilontarkan akan diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau yang untuk Gus Nafili ini saya tidak terlalu yang ngotot gitu kan, karena ini tidak ada hubungannya sama bos-bos buzzer. Ini hanya fans Nikita Mirzani, tapi ini juga jadi pelajaran gitu kan buat fans Nikita Mirzani yang lainnya. Kalian buktinya tidak ada, ini contohnya Gus Nafili, tidak ada yang membantu kan, tidak ada yang melindungi kalian ketika kalian tersandung. Mungkin ada diduga ini ada hubungannya juga sebenarnya si Gus Nafili ini, postingan Gus Nafili ini dengan terdakwa Ferry.
yang ditahan. Postingan-postingan gambar-gambarnya bisa jadi ini dibuat oleh tim Peri, diduga oleh tim Peri gitu kan. Langsung ternyata si Gus Nafili ini juga diduga ada seperti pimpinan buzzer fans Nikita gitu kan, dapat perintah untuk menyebarkan konten-konten yang dibuat oleh Radar Selebriti. Itu kami terus-menerus mengumpulkan semua barang bukti. Jadi walaupun sudah sampai di persidangan, walaupun sudah sampai ditahan, sudah jadi terdakwa, saya tidak akan berhenti. Gitu kan, saya akan terus mencari ini keadilan, membongkar ini semuanya. Karena ini semuanya sangat keji. Bayangkan, semua konten-konten itu sengaja dibuat gitu kan, secara terstruktur, isinya fitnah. Gitu kan, semua produk saya direkayasa kandungannya, hasil laboratoriumnya, bukan hanya produk saja, website juga direkayasa, gitu kan. Itu kan sangat tidak manusiawi. Jadi saya ingin semuanya ini atas nama keadilan dibongkar sampai bos-bosnya. Itu. Oke, kalau untuk Gus Nafili saya tidak akan terlalu ngotot karena itu tidak ada hubungan sama bos besar, tapi untuk kasus buzzer yang lainnya itu ada hubungan dengan bos besarnya, itu saya akan ngotot sengotot-ngototnya untuk meminta keadilan. Tipikal perkara yang kedua ini yang sedang bergulir memang berbeda. Jadi ada beberapa hal yang belum selesai. Gitu ya, belum selesai dan kami duga masih ya istilahnya masih harus kita perjuangkan, dan kami memang tidak pernah menyerah sampai dengan bukti-bukti petunjuk yang belum terungkap itu, diantaranya bukti transfer yang sudah terang benderang ada itu dibuka lagi di pengadilan manapun lah, di dalam proses apapun. Jadi kalau misalkan di proses yang sekarang tidak berhasil terungkap, kita akan berjuang terus sampai dengan titik darah penghabisan. Kita sudah lebih dulu menyatakan hakul yakin kan, kalau yakin ditambah hakul di depannya berarti udah nggak bisa diragukan lagi keyakinan kami itu ya. Nah seperti Bu Heni bilang, apapun yang terjadi dengan putusan pengadilan nanti, Ferry dan Restu, itu bukan akhir dari segalanya. Kalau seandainya otaknya belum kena dan belum mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, kita akan berjuang terus. Pokoknya kita akan ngotot sengotot-ngototnya. Cukup kuat, bukti-buktinya sudah cukup kuat. Sudah cukup kuat, sangat kuat. Makanya ini kita lihat saja, ini seperti nonton drama. Jadi hari ini sebenarnya kami tetap mengapresiasi oleh putusan majelis hakim itu seperti apa, yang mana vonisnya adalah pidana penjara selama 2 tahun ditambah 100 juta subsidiar 50 hari, ya kan. Jadi gini, kalau kita lihat perkara ini sebenarnya adalah repost postingan hoax yang viral. Jadi di fakta-fakta persidangan itu diketahui bahwasanya Gus Nafili itu mengambil dari konten orang lain, kemudian diupload dan kemudian diposting lagi oleh Nikita Mirzani. Artinya apa? Artinya dia juga di persidangan menyatakan saya sadar melakukan hal itu karena dukungan saya terhadap NM. Oke. Dan hasilnya apa? Hasilnya dia masuk penjara. Nah, ketika masuk penjara pertanyaannya begini, ada nggak sih orang yang peduli? Ya, ada nggak sih orang yang memberikan atensi? Tidak ada. Artinya apa? Artinya pada saat kita melakukan kesalahan, yang harus dikasihani adalah diri kita sendiri. Untuk itu kita juga harus selalu hati-hati dalam memposting sesuatu. Jangan mentang-mentang itu sudah viral kemudian kita repost. Karena apa? Karena pada saat pertanggungjawaban pidana itu tidak berhenti pada yang repost saja, dan juga tidak berhenti pada orang yang membuat, tapi semua pihak-pihak yang berkaitan. Usai Gus Nafili divonis 2 tahun pidana penjara, Heni Sagara dan suaminya serta ditemani kuasa hukumnya mengatakan kepada publik bahwa mereka tidak akan pernah lelah untuk mengejar siapa dalang otak utama yang mengendalikan para pelaku pencemaran nama baik dan fitnah. Kuasa hukum Heni Sagara juga mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki bukti-bukti kuat adanya dugaan otak di balik pencemaran nama baik dan fitnah yang ditujukan kepada Heni Sagara dan keluarganya. Betul, yang 2 terdakwa selanjutnya. Mungkin yang 2 terdakwa selanjutnya sidangnya akan sangat panjang. Karena saya tiada hari tim saya juga mencari bukti
bukti bener-bener, apalagi setelah pulang dari Arafah kemarin ya, setelah dari wukuf Arafah, setelah pulang dari haji, itu sudah banyak bukti-bukti berdatangan. Itu yang membuat saya semakin berbesar hati, saya bisa menyeret bos-bos besarnya ke meja pengadilan itu. Ketika itu sudah tersusun, terkonstruksi dengan rapi, maka kita juga yakin. Kita yakin bahwasanya orang yang menyuruh Basri itu pasti ketangkep. Dan itu adalah upaya kami bersama bagaimana supaya hukum itu di Indonesia ditegakkan. Ya. Klien kami mendapatkan keadilan atas semua fitnahan yang luar biasa menimpa perusahaannya, produknya, kerugiannya, kemudian bahkan bisa berimbas kepada keluarganya. Tapi ingat, klien kami berjuang sampai hari ini untuk membuat nama baiknya kembali. Dengan cara apa? Melaporkan orang-orang itu, para pelaku-pelaku itu ke penjara. Dengan adanya putusan hari ini bukan berarti bisa dianggap oh cuma 2 tahun. Apa sih takutnya gitu? Padahal kalau kita lihat dari mulai dakwaan, tuntutan, ancamannya itu nggak main-main sampai 12 tahun. Pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 ITE aja ancaman maksimalnya 12 tahun. Itu jangan dianggap sepele ya. Mungkin hari ini bisa 2 tahun. Sampai tadi ada anggapan oh ini hanya hidup terus mengalir. Gimana kalau misalnya kenanya di atas 10 tahun? Itu kan kita nggak tahu. Makanya jangan dianggap sepele, hati-hati dalam menggunakan sosial media. Di sisi lain, 2 penasihat hukum Gus Nafili dengan gamblang mengatakan jika kliennya sudah menyesali perbuatannya, atas perbuatannya itu, ia siap mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah merugikan orang lain. Tidak itu saja, kuasa hukum Gus Nafili pun mengatakan, jika apa yang dilakukan kliennya merupakan sebuah contoh kepada siapapun, jika kita melakukan tindakan dugaan pidana, maka tentu saja akan dimintai pertanggungjawabannya di depan hukum. Sementara Gus Nafili yang sadar telah melakukan perbuatan salah, memutuskan menerima vonis hakim dan akan menjalani hukuman sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Secara pidana, hukum yang mengikat terhadap Gus Nafili ini buat kami sebagai PH itu udah cukup ringan, meskipun putusannya sama dengan tuntutan. Buat kami sudah cukup ringan. Cuman yang mengingat ini hal-hal seperti ini pembelajaran buat kita semua agar sekiranya di saat kita mau memposting atau hal apapun dan lain kali dipikirkan dulu biar tidak ada efek pidananya ke depannya. Kurang lebih seperti itu sih. Pada intinya untuk terdakwa sendiri pada saat persidangan dan pada saat pledoi secara lisan waktu itu dia sudah menyesali segala perbuatannya dan memang tidak ada niatan sekalipun karena memang terhadap pelapor juga dia tidak kenal ternyata kan, cuman memang tidak ada niatan sekalipun untuk melakukan hal-hal yang dia mau perbuat dan karena ketidaktahuannya akhirnya terjadilah hal seperti ini, kurang lebih seperti itu. Apa yang harus dilakukan, apa yang akan dilakukan sebagai orang dewasa apapun itu mohon dipikirkan baik-baik, jangan sampai nanti berakibat merugikan orang lain sehingga ada efek hukum yang mengikat terhadap orang tersebut nantinya. Jangan sampai itu terjadi terhadap orang lainnya nanti ya. Kurang lebih intinya sama, cuman yang tadi rekan saya bilang, apapun itu di dunia zaman sekarang undang-undang UTE ya, kita harus mengkaji ulang lagi. Apa yang kita posting, kita harus izin dulu. Setidaknya kita ada obrolan dulu lah, agar ke depan kemudian harinya tidak ada sanksi hukum terhadap yang postingnya. Itu aja sih. Tadi saya diskusi sama terdakwa, saya menanyakan ke dia, apakah kamu terima banding atau pikir-pikir atau mau upaya hukum yang lain. Dia bilang ya udah terima aja. Semua resiko dia udah tanggung sendiri dan juga dia tahu bahwa dia bersalah. Itu aja sih intinya. Pada intinya kan kami ini penasihat hukum, kebetulan perkaranya perkara terdakwa yang berhubungan dengan ada Nikita Mirzani, ada pelapornya Bu Heni dan lain-lain. Jadi bila mana nanti ke depannya ada yang kira-kira fans terhadap seseorang dalam hal ini Nikita Mirzani atau orang lain lah manapun dan yang lain, tolong pikirkan diri sendiri, jangan melakukan hal-hal yang nanti malah merugikan diri sendiri dalam terhadap jadinya terdakwa jadinya dalam hal akhirnya ke situ sih sebenarnya. Ya untuk fansnya Nikita Mirzani khususnya, tapi intinya umumnya buat public figure sih ya, siapapun kita fans siapapun pikir lebih panjang lah, karena efek ini akan langsung kena pada diri sendiri dan tidak ada yang membantu siapapun itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.